sekiranya jarang gitu mungkin digunakan oleh lembaga legislatif. Terkhusus di lembaga aku sendiri, aku cuman pernah pakai hak interpelasi itu sekali. Itu tuh juga gara-gara waktu kegiatannya lembaga eksekutif di dasar pemikiran tuh ada yang agak rancu dan aku rasa ini nggak sesuai nih sama peraturan gitu. Dan aku menanyakan ke lembaga eksekutif dan waktu itu malam tuh diskusi langsung sama KBM KBM-nya agak lama juga sih, lumayan lama, dan akhirnya mendapatkan satu titik terang untuk dasar pemikiran dari proposal kegiatan itu direvisi gitu, menyesuaikan dengan aturan yang berlaku. Tapi mungkin untuk hak angket dan hak menyatakan pendapat ini nggak se ekstrim itu ya, kayaknya nggak sampai ke situ. Jadi kalau hak interpelasi kan lebih ke meminta keterangan ya, meminta keterangan atas dugaan-dugaan pelanggaran yang mungkin dilihat oleh lembaga legislatif atau dari laporan dan segala macamnya. Itu bisa memanggil lembaga eksekutif untuk kita mintai keterangan, gimana nih kita dapat laporan ABC dan segala macamnya, monggo dijawab. Kalau hak angket itu udah lebih naik lagi sih menurutku, karena hak angket itu lebih ke penyelidikan, udah melakukan penyelidikan atas dugaan kuat atas pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh lembaga eksekutif, dan itu biasanya juga harus membawa udah ada alat bukti dan data yang bisa memperkuat kalau misalnya DPR itu ya lembaga legislatif itu boleh gitu menggunakan hak angketnya, karena udah sedikit bisa masuk ke dalam lembaga eksekutif kalau penggunaan hak angket. Kalau hak menyatakan pendapat ini udah di akhir ya, hasil dari hak interpelasi atau hak angket yang digunakan oleh lembaga legislatif, itu bisa lagi teman-teman lembaga legislatif menggunakan hak menyatakan pendapat. Ibarat ada hasilnya nih dari hak angket ini, atau mungkin malah ternyata nggak digubris sama lembaga eksekutif, tinggal dari lembaga legislatif gunakan hak menyatakan pendapatnya, ya sampaikan apa nih yang disampaikan oleh lembaga legislatif, dan juga bisa jadi isinya ada tuntutan demikian, sehingga ntar dari konstituen, oh ternyata ada masalah ini, konstituennya ntar bisa nuntut juga, kuat tuh udah suara-suara yang dimiliki oleh lembaga perwakilan itu sendiri. Jadi teman-teman harus benar-benar mempelajari haknya juga, karena kalau misalnya teman-teman ntar nanya nih ke lembaga eksekutif, terus ntar dijawab, ngapain sih banyak nanya banget, kamu buat apa gitu, kenapa ingin tahu banget. Teman-teman harus bisa memahami, ya kita di sini punya hak ini, punya hak interpelasi, punya hak angket, punya hak menyatakan pendapat, terus datanya juga udah ada, kita udah dapat laporan juga, baru bisa menyampaikan gitu. Jadi nggak asal langsung nanya-nanya aja kayak gitu. Next. Nah, ini input dari fungsi pengawasan. Next. Jadi dari mana sih kita itu bisa mendapatkan data-data untuk memperkuat fungsi pengawasan kita? Itu yang pertama jelas lewat sidang, karena di sidang itu jelas-jelas mereka presentasi, kita ACC atau enggak, kegiatan mereka selama 1 tahun, itu udah jelas banget gitu. Dan di sidang itu juga tadi kan, untuk teman-teman udah dapat nih informasi-informasi supaya seimbang, symmetric information lah ibaratnya, udah dapat seimbang, keep tuh informasinya, lalu langsung bergerak ke expose oversight tadi, gimana nih pelaksanaannya, sesuai nggak nih sama informasi yang dikasih sama mereka. Terus yang kedua juga RDP sama sidang kurang lebih tujuannya sama, untuk mendapatkan informasi juga. Lalu yang ketiga adalah pengawasan langsung, itu bisa langsung dapat data visual, karena langsung lihat teman-teman, bisa juga langsung moto, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan juga. Yang keempat nih, ini juga menurutku penting banget, dan aku nggak tahu nih dari teman-teman DPM di Siko Untak apakah ada atau enggak, itu lembaga pers mahasiswa. Jadi hidupnya lembaga pers itu bisa membuat dinamika lembaga publik lainnya itu lebih kena gitu dan lebih kerasa. Dan dari Senat Mahasiswa pun bisa mendapatkan informasi dari berita-berita yang disampaikan oleh lembaga pers mahasiswa. Ibarat misalnya lembaga pers ngasih berita tentang salah satu kegiatan, itu kan teman-teman legislatif bisa baca, nanti ya bisa misalnya pas lagi RDP ya tiba-tiba nanyain gitu, nanya tentang ini ada berita ini dari kalian, kira-kira gimana tanggapannya. Jadi pentinglah lembaga pers mahasiswa ini untuk juga menyuarakan lah suara-suara mahasiswa umum yang mungkin nggak tergabung di DPM atau nggak tergabung di lembaga publik kayak BEM, tapi dia bisa menyuarakan lewat lembaga pers itu karena punya kekuatan di situ. Dan yang kelima adalah data administratif ya, lewat track record administratif ya, jelas proposal dan APJ. Next. Oke, yang terakhir adalah penilaian. Ini mungkin penyampaian terakhir juga dari aku berkaitan dengan penilaian, mungkin bisa di next. Oke, jadi penilaian ini sebenarnya sederhananya adalah indikator kuantitatif
dari hasil pengawasan dan menunjukkan kesesuaian kinerja lembaga pelaksana dengan aturan dan rencana anggaran. Kalau teman-teman ingat tadi di ruang lingkup sebenarnya kan sederhananya dua, adalah pengawasan peraturan sama pengawasan anggaran gitu, pengawasan anggaran. Terus indikator kesuksesan dan kesesuaiannya lembaga eksekutif ini ternyata udah sesuai nih dari peraturan dan udah sesuai juga dari anggarannya. Itu kita bisa pakai indikator kualitatifnya melalui penilaian ini. Berarti nilainya misalnya A, B, C, D, E. Misalnya A-nya dari range nilai berapa sampai berapa. Itu juga bisa mempermudah karena lebih memperjelas indikator kualitatif dan juga nggak sebebas kualitatif karena kualitatif kadang-kadang terlalu subjektif. Dan aspek yang bisa dinilai mungkin bisa dilihat juga di layar, itu ada 7 aspek umum mungkin yang bisa teman-teman pakai. Yang pertama adalah ketepatan waktu pengumpulan proposal LPJ. Kalau di psikologi Undip itu kita LPJN juga administrasi itu ada hamin-haminnya, ibarat proposal itu paling lambat masuk hamin 14 kegiatan, hamin 14 hari kegiatan. Lebih dari itu nilainya udah 0. Jadi kalau misalnya lebih lama lagi itu lebih bagus, hamin sebulan misalnya proposal udah masuk, nilainya makin besar gitu. Tapi kalau udah mepet-mepet kegiatan, apalagi kalau hamin 1 kegiatan baru ngasih proposal, itu udah nggak diterima malah kegiatannya. Kalau bisa ya lebih baik mundur daripada ngasih hamin 1 ACC, besoknya langsung ada kegiatan. Karena nggak make sense proposal kegiatan, hamin 1 kegiatan baru bikin proposal, itu kan berarti manajemennya agak aneh juga. Nah, terus juga bisa LPJ dan sertifikat untuk menjamin hak dari peserta juga buat dapat sertif kalau misalnya dijanjikan sertif di awal. Yang kedua ada kedisiplinan dan ketepatan waktu pelaksanaan program kerja. Jadi ketika teman-teman tadi melakukan kunjungan kerja, itu juga teman-teman datangnya harus lebih pagi supaya teman-teman bisa memastikan ini kegiatannya mulai jam berapa nih. Di rundown-nya misalnya jam 8 misalnya. Ternyata baru mulai jam 9. Nah, teman-teman langsung korek informasi kenapa mulainya jam 9, kenapa telat, jangan langsung kasih nilai jelek, kenapa telat, dijelasin kesalahannya ada di mana, apakah karena emang pematerinya misalnya yang telat masuk, atau ternyata emang dari panitianya yang teledor gitu, itu kan bisa dipastikan. Terus bentuk dan konsep acara, ini juga sangat-sangat bisa dipermasalahkan. Ibarat kata di awal tahun mereka ngerencanainnya seminar. Seminar kan berarti ada unsur ilmiahnya juga lah di situ ibaratnya. Tapi ternyata pas kegiatan jadinya bentuknya talk show gitu yang cuman ngobrol-ngobrol santai kayak di kafe-kafe, ngopi-ngopi segala macam. Itu bisa dipertanyakan, loh kenapa nih dari seminar tiba-tiba berubah jadi talk show? Terus dari bentuk dan konsep ini, apakah mempengaruhi output dari tujuan kegiatan itu, pengaruh atau enggak? Itu juga bisa sangat dipertanyakan. Kalau di Psiko Undip kurang lebih demikian. Nah, jadi waktu mau merencanakan juga udah ada dijamin nih bentuk kegiatannya nih apa? Apakah training atau seminar biasa, atau ternyata dibikin talk show, atau malah ternyata cuma sekedar ceramah aja gitu, ibaratnya kayak gitu, dipas-pasin lah dan disesuaikan dengan tujuan. Terus juga sasaran, ini juga penting. Karena misalnya kegiatan kaderisasi untuk meningkatkan riset mahasiswa baru, tapi ternyata yang banyak datang angkatan 2018 misalnya, 2020-nya malah dikit yang datang loh. Ini kenapa bisa sasarannya nggak sesuai? Itu otomatis kan tujuannya udah kecoret tuh untuk maba, tapi mabanya yang datang sedikit gitu, dan itu bisa sangat dipertanyakan. Terus juga pencapaian kuantitatif, jumlah peserta juga cukup signifikan untuk bisa dicek penilaiannya, karena kira-kira misalnya targetnya mereka 50 orang, ternyata nggak sampai 50, cuma 30 orang gitu. Itu kan juga perlu dipertanyakan loh. Ini bagaimana, apakah publikasinya kah yang kurang masif, atau ternyata bisa jadi program ini udah mulai gak diminati misalnya, ternyata itu kan bisa jadi bahan evaluasi juga kalau misalnya teman-teman mengorek kenapa nih pesertanya tidak sesuai target kuantitatif atau jumlah pesertanya tidak sesuai, ada apa di balik itu. Terus yang keenam ada sumber dana dan pemakaian, itu udah dijelasin tadi. Yang ketujuh adalah jenis, kalau di Psiko Undip itu ada yang eventual sama yang sekali jadi. Ibarat kalau yang eventual itu yang apa namanya, ada yang rutin lah, yang kegiatan-kegiatan rutin, kayak misalnya kita tuh ada UPK tentang keolahragaan lah, fokus ke bidangnya keolahragaan. Itu mereka juga setiap bulan ada anggaran tuh buat melakukan latihan rutin, terus selama 1 tahun itu mungkin bisa 8 kali, dan itu setiap latihan juga menggunakan anggaran, sehingga mungkin bisa dinilai bahwa kegiatan itu sedikit lebih sulit dan bisa dinilai lebih besar mungkin seperti itu, atau enggak bisa jadi ini eventual doang, kayak misalnya hari H doang kegiatannya, nggak ada kegiatan pre-eventnya atau apa, itu juga bisa
dipertanyakan atau mungkin dimasukkan ke indikator penilaian, apakah ini bisa dikategorikan sebagai penilaian yang baik atau kurang baik. Oke, mungkin bisa di next. Nah, ini udah terakhir dari aku untuk materinya. Semoga mungkin bisa kembali lagi. Nah, untuk di sini tentang pertanyaan juga dari teman-teman. Ketika nanti ada yang kurang jelas atau ada yang mau diperdalam lagi sama teman-teman, aku persilahkan. Terima kasih. Aku kembalikan berarti ya kepada moderator mungkin untuk memimpin sesi tanya jawab. Silakan. Iya Kak, terima kasih Kak Seto, penjelasannya sangat detail dan jelas ya. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya bisa langsung ke chat box atau langsung meng-on-kan mic ya. Silakan. Oh ya, untuk yang di chat box, tolong sertakan nama ya. Oke. Ini langsung jawab ya Mas Seto ya, Kak Seto? Oke, boleh. Oh ya. Ini ada dari Aditya. Mau bertanya, ketika kita sudah melakukan pengawasan penyusunan sampai akhir, namun ketika acara ternyata nggak sesuai dengan konsep awal karena pelaksanaannya hanya mempresentasikan ke kita plan A dan plan B saja tanpa mempresentasikan plan C, D, E, dan seterusnya. Lantas sikap seperti apa yang harus kita ambil? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara kita bersikap tegas kepada lembaga pelaksana yang agak ngeyel pada saat penyusunan proposal. Terkadang proposal dianggap remeh dan menggunakan modus pengumpulan proposal yang mepet dengan deadline agar di ACC. Baik, Kak Seto, dipersilakan. Pertanyaannya sangat-sangat ini dekat banget ya sama kita. Mungkin berarti semuanya pernah dapat yang kayak gini ya. Nah, untuk pertanyaan nomor 1 terkait dari Mas Adit ya, untuk ketika udah menyusun sampai dengan konsep itu cuma dijelaskan plan E dan B, terus tiba-tiba ada perubahan ketika pelaksanaannya. Menurutku apa yang harus diambil, kita bisa memakai alat yang namanya RDP, rapat dengar pendapat, untuk koordinasi minimal. Misalnya nih, kegiatan itu kalian harus sudah tahu mau dilaksanakan di tanggal berapa, bulan apa. Kalian harus sudah mulai merencanakan minimal itu hamil sebulan. Itu teman-teman RDP untuk memastikan, atau enggak harus RDP deh. Kalau misalnya ngerasa aduh RDP ribet nih, harus nyari waktu segala macam. Pengawasnya yang aktif langsung nanya mungkin ke ketua lembaga, atau aku nggak tahu nih prosedurnya di DPM gimana. Tapi kalau di Psikoundip itu bisa langsung nanya ke PJ kegiatannya, ke ketua pelaksananya. Ibarat dari pengawasnya bisa langsung nanya ke PJ-nya, saya boleh minta laporan perkembangannya nggak untuk rapat dari kegiatan A misalnya. Untuk sampai saat ini apakah masih menggunakan plan yang sudah kita bicarakan di awal atau ternyata ada sedikit perubahan. Kayak gitu. Dan kalau misalnya pengen lebih formal, ya lewatnya RDP, jelas lewat RDP. Tapi kalau misalnya pengen yang sifatnya informal dan lebih santai mungkin ya, itu bisa langsung kontak ke ketua lembaga atau ketua pelaksana dalam memastikan bahwa kegiatan ini itu masih sesuai dengan apa yang direncanakan di awal kah, atau ternyata tiba-tiba ada perubahan apa. Nah, kalau di psikologi Undip sendiri, alhamdulillahnya nih, untuk dari lembaga eksekutifnya sendiri sudah sama-sama paham dengan tupoksi atau wewenang dari senat mahasiswa, sehingga mereka itu sebelum melaksanakan kegiatan, setiap ada kendala apapun pasti nanya dulu ke senat, kayak sore selamat malam misalnya, saya mau bertanya dong kepada senat. Dia laporan kegiatan ini, misalnya rencananya pematerinya 3, ternyata tiba-tiba berubah jadi 2, atau enggak kemarin deh kayak awalnya dia ngerencanain misalnya tanggal 17 Oktober, tapi ternyata dari pematerinya tidak bisa di tanggal itu dan mundur ke tanggal 20-an misalnya, ke tanggal 20 Oktober. Itu mereka ngomong dulu sebelum kegiatan, atau malah lumayan jauh-jauh hari. Kalau dari senat gimana, apakah malah dia nanyanya kayak
boleh nggak, katanya boleh nggak nih, diperbolehkan apa enggak, terus kira-kira ngaruh ke penilaian apa enggak. Nah, kita langsung bisa masuk di situ. Pastiin kalau misalnya perubahan kegiatan itu emang dampaknya atau misalnya masalahnya eksternal gitu, bukan hal yang bisa diatur oleh lembaga. Kan kalau pemateri ya gimana dia dong gitu, pematerinya ternyata dia memang nggak bisa dan bisanya mundur, dari kita mungkin bisa oke, boleh, tidak masalah dengan pertimbangan bla 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 dan segala macamnya, itu bisa. Jadi untuk hal yang bisa dilakukan tadi ya bisa lewat RDP, karena RDP itu nggak harus nunggu awal tengah akhir, nggak kayak sidang umum lah ibaratnya. Kalau sidang kan kadang-kadang awal tengah akhir, pertanggungjawaban tengah tahun sama akhir tahun. Kalau RDP bisa kapan aja, yang penting kita sama-sama deal dan jangan tiba-tiba H-1 baru undang RDP gitu ibaratnya. Kalau nggak RDP ya koordinasi langsung sama pelaksana. Jadi pengawas ini emang mau nggak mau harus proaktif, dan kadang-kadang kita tuh jangan ngarep kita yang dikabarin duluan gitu. Kadang-kadang ya udah kita dulu yang ngabarin gitu untuk ke lembaga pelaksana itu sendiri. Jangan ngarep-ngarep aduh kok nggak dikabar-kabarin ya, tiba-tiba pas pelaksanaan udah berubah aja, loh kok kayak gini, itu heran tiba-tiba kan. Dan kita yang harus proaktif duluan gitu supaya mereka pun ngerasa oh kita nih diawasi betul gitu sama lembaga legislatif kayak gitu.